wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan yang pertama, ya, yang kemarin, minggu kemarin itu akan saya kaji ulang, ya, terus meneruskan dengan pokok bahasan yang yang merupakan kelanjutan dari minggu kemarin. Yang kemarin mulai dari pokok bahasan dari pengertian hukum waris. Ya. Ya, Pak. Itu ada 3 unsur di dalam pelaksanaannya. Pertama, harus ada pewaris yang meninggal dunia. Artinya yang dimaksud pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan suami atau istri yang masih hidup, atau janda atau duda beserta dengan keturunannya. Termasuk juga di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris yang akan beralih kepada ahli warisnya. Pertama unsur pewaris, yang kedua unsur ahli waris. Jadi ketika pewaris meninggal dunia, harus ada ahli waris yang hidup. Maksudnya harus ada ahli waris yang akan menerima harta waris. Jadi ahli waris ini adalah tidak setiap ahli waris itu menerima harta waris. Tetapi bagi ahli waris yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris. Kemudian unsur yang ketiga harus ada harta waris. Harta waris ini menurut sistem BW, ya, baik harta yang diperoleh dari asal atau dari warisan atau sejak bujangnya harta yang diperoleh atas usaha semasa bujangnya kemudian digabung ke dalam harta perkawinan. Dan penggabungan harta asal sebelum perkawinan dengan harta yang diperoleh setelah perkawinan, ini menurut sistem BW merupakan satu kesatuan. Ya. Jadi sistem BW tidak mengenal pemisahan harta. Tetap harta di dalam penggabungan harta perkawinan selama hasil dari perkawinan dan sebelum perkawinan yang diperoleh ini merupakan harta warisan ketika salah satu suami atau istri meninggal dunia atau ketika pewaris meninggal dunia. Jadi harus ada 3 unsur. Jadi unsur pertama itu harus ada pewaris, kemudian harus ada ahli waris, termasuk yang dimaksud dengan ahli waris ini adalah ahli waris yang berdasarkan undang-undang dan ahli waris yang ditunjuk di dalam surat wasiat. Kemudian yang ketiga menyangkut masalah harta waris. Jadi harta waris menurut sistem BW tidak mengenal pemisahan harta. Maksudnya tidak mengenal bahwa itu harta waris ke harta asal dari warisan atau harta yang diperoleh selama bujang kemudian digabung dengan harta perkawinan yang diperoleh menjadi satu kesatuan bulat. Maka harta perkawinan berubah statusnya menjadi harta waris ketika salah satu
meninggal dunia ketika pewaris atau salah satu di antara suami atau istri meninggal dunia. Gitu. Maka harta waris itu akan diwariskan kepada ahli warisnya. Yang kedua, mengenai pokok bahasan tentang pelaksanaan pewarisan menurut BW. Pelaksanaan pewarisan menurut BW. Di pelaksanaan pewarisan menurut BW ada dua cara, yaitu pelaksanaan cara menurut undang-undang. Ya. Menurut undang-undang ini terkait dengan bagian mutlak. Itu. Kemudian yang kedua, cara yang ditentukan menurut ketentuan surat wasiat. Jadi cara yang ditunjuk dalam surat wasiat atau dalam surat hibah. Seorang yang dapat mewaris sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang. Jadi kalau di dalam keluarga ya, ada seseorang yang ditunjuk yang diberi warisan melalui surat wasiat, maka setelah pewaris meninggal dunia, harta waris harus diberikan duluan. Jadi harta waris yang tertulis secara wasiat harus diberikan lebih dahulu dan sisanya adalah untuk ahli waris undang-undang. Kemudian cara memperoleh warisan, cara mewaris dalam pewarisan, itu yaitu cara mewaris berdasarkan haknya sendiri dan mewaris berdasarkan sistem penggantian waris. Jadi cara mewaris ada dua cara, yaitu pertama dengan cara haknya sendiri menurut undang-undang. Misalnya, kalau saya mempunyai anak, dua orang, ya, yang satu orang meninggal dunia dengan meninggalkan turunan, kemudian adik kandungnya belum kawin, maka cara mewaris berdasarkan haknya sendiri ketika saya meninggal dunia, saudara anak saya yang nomor 2 yang belum kawin itu mewaris dengan berdasarkan haknya sendiri karena terpanggil sebagai ahli waris, terpanggil oleh undang-undang sebagai ahli waris. Kemudian mewaris berdasarkan penggantian adalah cucu saya yang artinya ayah kandungnya itu meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Jadi anak saya meninggal dunia lebih dahulu daripada saya dengan meninggalkan turunan. Maka ketika saya meninggal dunia, yang mewaris adalah cucu saya sebagai penggantinya. Jadi ada dua cara mewaris berdasarkan haknya sendiri dan cara mewaris berdasarkan penggantian tempat. Ya. Paham ya? Cara mewaris menurut haknya sendiri itu, yang mewaris itu adalah misalnya, saya ulang. Jadi ada dua cara mewaris berdasarkan haknya sendiri karena terpanggil oleh undang-undang sebagai ahli waris. Kemudian yang satu adalah berdasarkan penggantian tempat. Jadi misalnya saya punya cucu, saya punya anak 2. Yang satu belum kawin, yang satu sudah kawin tapi meninggal dunia dengan meninggalkan turunan. Jadi ketika saya meninggal dunia, maka warisan akan diterima oleh cucu saya berdasarkan penggantian tempat. Kemudian yang kedua, anak yang kedua mewaris berdasarkan haknya sendiri.
Jadi ada dua cara mewaris. Kemudian ada kelompok ahli waris pengganti. Modul yang saya berikan, materi yang saya berikan minggu yang kemarin itu pokok bahasan yang keempat yang menyangkut masalah peristiwa penggantian tempat, pengganti ahli waris. Itu yang saya rubah dalam pokok bahasan yang nomor 4 adalah kelompok ahli waris pengganti. Jadi ada 3 kelompok ahli waris pengganti. Pertama, ahli waris pengganti dalam susunan garis ke bawah. Gitu. Jadi dari anak ke dari anak kandung terus ke bawah gitu, sampai kepada cicit. Itu penggantian tempat dalam garis ke bawah tanpa batas. Jadi misalnya saya punya anak kandung yang satu meninggal dunia dengan meninggalkan cucu, ya, dengan meninggalkan anak, ya, atau cucu saya. Kemudian cucu saya meninggal dunia juga, diganti dengan meninggalkan seorang cicit saya misalnya. Maka cicit ini berada dalam hubungan perderajatan yang lebih jauh, tapi masuk golongan pertama, golongan ahli waris yang pertama. Kemudian anak saya yang kedua, ya, anak saya yang kedua masih hidup. Gitu. Jadi yang dimaksud kelompok ahli waris dalam garis lurus ke bawah adalah cicit saya yang mewaris, menggantikan kedudukan ayah kandungnya. Gitu. Kemudian di samping penggantian tempat dalam garis lurus ke bawah, ya, dalam garis ke bawah juga penggantian tempat berdasarkan garis menyimpang, ya, garis menyimpang. Yang muncul sebagai pengganti waris dalam garis menyamping ini adalah keturunan dari saudara kandung pewaris. Jika saudara kandungnya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Jadi penggantian tempat dalam garis menyamping ini, misalnya ponakan kandung, ponakan kandung. Jadi anak kandung, saudara anak kandung. Anak kandung yang mempunyai turunan, ya, maka kemudian saudara dari anak kandung, yang masih hidup, saudara anak kandung yang masih hidup, yang sebagai pengganti bapaknya, maka kelompok pengganti waris yang ke samping itu adalah ponakan kandung yang menggantikan posisinya ahli waris. Itu. Kemudian yang ketiga, kelompok ahli waris pengganti dari turunan paman atau bibi. Jadi baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Jadi ada 3 kelompok ahli waris pengganti, yaitu keturunan dari paman ketika paman meninggal dunia. Jadi paman atau bibi. Kalau salah satu meninggal dunia, maka turunannya. Kalau turunannya meninggal dunia, turunan lagi ke bawah. Dari bisa jadi yang mengganti ahli waris dari garis ayah itu paman atau bibi yang sudah meninggal dunia, anak kandungnya meninggal dunia, kemudian cucunya meninggal dunia,
bisa jadi pengganti ahli waris adalah cicitnya sebagai pengganti warisnya, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Jadi ada 3 kelompok penggantian waris. Pertama, kelompok dalam garis ke bawah. Yang kedua, kelompok dalam garis menyamping, yaitu kelompok dari keturunan saudara kandungnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, kelompok ahli waris pengganti dari turunan paman atau bibi, baik dari garis bapak ataupun garis ibu. Oke. Sekarang masalah pokok bahasan yang kelima, masalah legitim porsi. Masalah legitim porsi. Apa itu legitim porsi? Jadi legitim porsi adalah bagian mutlak yang ditentukan dengan undang-undang. Tapi tidak semua ahli waris memperoleh bagian legitim porsi. Jadi legitim porsi ini bagian mutlak, tidak boleh dikurangi ataupun tidak boleh berkurang bagian ahli waris yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Jadi pada asasnya, menurut undang-undang, pewaris semasa hidupnya mempunyai hak atau wewenang untuk berkendak. Jadi pada asasnya, undang-undang memberikan kebebasan kepada pewaris semasa hidupnya untuk memberikan sebagian atau seluruhnya harta waris di dalam memberikan ahli warisnya dalam bentuk surat wasiat atau hibah. Gitu. Tapi di satu sisi dalam legitim porsi tidak boleh berkurang. Maksudnya haknya ahli waris tidak boleh diganggu-gugat oleh pewaris. Oleh karena itu, undang-undang memberikan batasan-batasan dari kebebasan yang diberikan oleh undang-undang bahwa pewaris mempunyai kewenangan untuk memberikan sebagian harta waris atau seluruhnya kepada siapapun yang ditunjuk dalam surat wasiat. Itu. Di sini dihadapkan pada 2 masalah, yaitu masalah ketentuan yang ditentukan besarnya bagian oleh undang-undang. Yang kedua, di satu sisi ahli waris, pewaris diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menentukan kehendaknya semasa hidupnya. Dan kalau tidak ada pemberian dalam bentuk wasiat, maka pembagian waris itu kembali menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemberian warisan menurut wasiat setelah pewaris meninggal dunia harus diberikan dulu. Setelah itu baru haknya menurut undang-undang. Siapa yang berhak mempunyai legitim porsi, Pak? Ini. Yang berhak untuk memiliki legitim porsi adalah di dalam pasal 9.13 adalah ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah. Jadi hanya ahli waris dalam garis lurus saja yang memiliki legitim porsi. Jadi bagaimana cara menghitung legitim porsi? Kita tentukan dulu haknya ahli waris. Ketika pewaris meninggal dunia, misalnya contoh, harta waris secara otomatis akan jatuh kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya 3 orang, jadi kalau ayah atau ibu meninggal dunia, meninggalkan anak kandung 3 orang, ya, maka kita tentukan dulu bagiannya. Bagian ahli waris. Ya. Masing-masing akan memperoleh 1/4. Ibu, teman warisnya, ibu mendapat 1/4, anak kandungnya 3 orang mendapat 1/4. Jadi kalau
anak 1 misalnya, anak 2 atau anak 3 gitu. Anak 1, anak 2, bagian legitim porsinya adalah beda. Gitu. Jadi cara menghitung legitim porsi, besarnya legitim porsi, kalau anak 1 itu bagiannya adalah menurut undang-undang, saya bacakan. Ini dalam pasal 13, dalam pasal 914 ayat 1 menetapkan bahwa dalam garis lurus ke bawah, bila pewaris hanya meninggalkan 1 orang anak, maka IP-nya setengah dari yang sedianya akan diterima. Ayat 2, bila ada 2 orang anak, maka LP masing-masing anak adalah 2/3 dari apa yang sedianya harus diwaris oleh mereka masing-masing. Ayat 3, 3 orang anak atau lebih yang ditinggalkan, maka 3/4 bagian mutlak mereka dari yang sedianya mereka terima. Jadi kalau 3 orang anak atau lebih itu legitim porsinya 3/4. Kalau anak 3, tentukan dulu bagian haknya ahli waris. Berapa kalau anak kandung dalam garis ahli waris? Berapa haknya ahli waris? Kalau anak kandungnya 3 orang mewaris bersama dengan ibu kandungnya, masing-masing 1/4. Jadi dihitung, kemudian baru menghitung legitim porsinya. Kalau 3 orang ahli waris dalam garis lurus ke bawah, maka legitim porsinya adalah 3/4. Ya, 3/4. Jadi 3/4 kali 1/4. Jadi kita tentukan dulu bagian haknya masing-masing ahli waris. Kan kalau anak kandung 3 orang mewaris bersama ibu kandungnya 1 orang, itu mereka masing-masing akan mendapatkan 1/4. Tetapi ibu bukan legitimaris, artinya legitimaris orang yang memiliki legitim porsi. Jadi dalam garis lurus ke bawah. Jadi anak kandung kan sudah mendapat 1/4 bagiannya. Kemudian berapa besarnya legitim porsi? Menurut ketentuan pasal 914 ayat 3 adalah 3/4 kali 1/4 itu. Jadi berapa? 3/16. 3/16, ya. Gimana? Kedengaran suara saya, halo? Terdengar, Pak. Iya, Pak. Kedengeran, Pak. Mantap. Iya. Mantap. Ada yang mau tanya? Ada yang mau Masuk, Pak tanya? Tejo. Iya, silakan kalau ada. Jadi contoh ya, bagaimana cara menghitung legitim porsi. Misalnya, kalau saya punya anak 1 misalnya, kemudian saya meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak kandung 1, misalnya. Ini cara menghitung legitim porsi. Kalau anak 1, LP-nya itu setengah. Jadi sebelum menentukan LP-nya, kita tentukan dulu haknya ahli waris. Jadi siapa yang memiliki legitim porsi adalah menurut pasal 913 dalam garis lurus ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah berarti istri bukan legitimaris. Artinya legitimaris itu seorang ahli waris yang memiliki legitim porsi. Maka haknya anak kandung itu setengah, istri setengah. Berapa legitim porsi yang dimiliki oleh anak kandung saya? Setengah. Jadi setengah kali setengah menjadi 1/4. Itu besarnya legitim porsi. Jadi sebelum menghitung legitim porsi harus ditentukan dulu
haknya ahli waris. Jadi kalau misalnya ada ahli waris 4 anak kandung misalnya, mewaris bersama dengan ibu kandungnya, maka bagian ahli waris masing-masing adalah 1/5. Jadi berapa legitim porsi legitimaris yang akan menerima LP-nya? Atau berapa besarnya LP yang akan diterima oleh legitimaris? Orang yang memiliki legitim porsi. Jadi hanya orang 4 anak kandung karena dalam garis lurus ke bawah. Sedangkan ibu kandungnya bukan legitimaris, gitu. Bukan tidak memiliki legitim porsi. Yang memiliki legitim porsi adalah ahli waris dalam garis lurus ke bawah, yaitu 4 orang. Jadi kalau 4 orang, haknya berapa? Haknya itu berarti bagian masing-masing ini 1/5. Karena teman warisnya adalah 5 dengan seorang ibu. Tapi yang berhak menerima legitim porsi adalah anak kandung 4, yaitu 3/4 kali 1/5. Berarti 3/20. Yang akan masing-masing akan menerima LP itu anak kandung pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu akan menerima 3/4 kali 1/5. Menjadi 3/20. Ya. Teman kita yang hadir ada berapa orang? Sekitar 13, Pak. Iya, sekitar 13. Biasanya jumlahnya berapa itu? Kalau jumlah semua 27 orang, Pak. Iya. Ada yang tidak hadir ya? Iya, oh ini ada satu akun dari punya Pak Tejo tadi ya. Tasi itu ya, Pak. Tangsi apa ya? Oh iya, Tasi. Berarti 12, Pak. Oh, Dek iya. Ainun masuk tapi Arif. Oh iya, Pak. Ada yang tidak bisa masuk tadi, Pak. Iya. Ainun sama siapa tadi ya? Saya lihat, Pak. Iya. Coba saudara catat ya. Catat. Kenapa ada yang belum di-accept, Kak? Ini, Pak. Iya, mungkin belum diterima sama Pak Tejo. Oh, iya. Ini saya memberikan tugas kepada saudara satu pertanyaan aja. Ini. Besok pertemuan yang akan datang akan saya panggil. Jadi satu pertanyaan harus dijawab minggu depan. Ya, ini tugas saudaranya. Pertanyaannya ya, siapakah ahli waris yang mendapatkan harta waris ketika pewaris meninggal dunia? Saya ulang, saudara catatnya. Siapakah ahli waris yang berhak menerima harta waris ketika pewaris meninggal dunia? Ini pertanyaannya umum. Ya. Cuma jawabannya paling 2 baris itu. Bisa diulang, Pak. Ya, siapakah di antara ahli waris yang berhak menerima harta waris ketika pewaris meninggal dunia? Besok jawabannya ketika saya panggil satu persatu, ya saudara harus tugas selesai. Minggu pertama, ya minggu yang ketiga ini, pertemuan yang ketiga. Itu pertemuan yang kedua. Yang ketiga adalah pertemuan minggu yang akan datang. Kan saudara kan bisa jawab, ya? Halo? Kan, Iya. Pak, itu ahli warisnya baik menyamping maupun ke bawah ya, Pak. Iya, kan macamnya ahli waris kemarin sudah saya sampaikan kalau seingat saya.
Pewaris. Di ahli waris ada 4 golongan ahli waris. Ya, di antara ahli waris, 4 golongan ahli waris ini kan umumnya ahli waris, ya, ahli waris. Jadi siapakah ahli waris yang lebih berhak menerima harta waris di antara beberapa golongan, baik dalam garis lurus ke bawah, dalam garis lurus menyamping, dalam garis lurus ke atas, gitu. Dalam garis lurus golongan keempat. Nah, dalam garis menyamping golongan keempat. Gitu. Jadi tinggal apa golongan-golongan ini ditentukan jarak jauhnya hubungan darah dari pewaris. Gitu. Saya kasih gambaran itu. Jadi diukur berdasarkan jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris. Itu. Ini ada gambaran kan, tidak ada gambaran. Jadi tidak semua ahli waris itu mendapatkan harta waris. Tetapi dalam asas hukum waris itu menyatakan bahwa hanya hubungan darah, ya, hanya hubungan darah yang terdekat dengan pewaris, ya, ketika pewaris meninggal dunia. Gitu. Jadi walaupun posisinya ada dalam derajat keempat misalnya, tapi derajat keempat berada dalam golongan ahli waris pertama, mewaris bersama dengan golongan ahli waris kedua, maka ahli waris golongan pertama akan menutup haknya ahli waris golongan kedua, walaupun hubungan derajatnya itu sangat jauh ini, tapi bisa jadi akan menerima harta waris ketika ini pewaris meninggal dunia. Seorang cicit akan menjadi ahli waris, mewaris bersama dengan saudara kakek. Aku masa Ya? berangkat sendiri malam-malam. Malam salah. Halo, gimana? Jadi gimana kalau ada pertanyaan silakan tanya juga. Tidak apa-apa. Berarti itu nanti jawabnya lisan ya, Pak? Ya? Jawabannya gimana? Ya ini Tugas. Ya. Oh ya, tugasnya nanti yaitu sudah berupa pertanyaan, satu pertanyaan itu yang saya sampaikan barusan itu. Ya. Kalau masalah materinya mungkin nanti di classroom saya kirim lewat classroom. Materi modul. Jadi pada hakikatnya tidak semua anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris pasti mewaris. Jadi tidak semua anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris itu pasti mewaris. Contohnya beberapa golongan ahli waris kan sudah jelas. Kalau masih ada golongan pertama, maka golongan kedua itu tidak berhak untuk menerima itu. Tidak berhak untuk menerima harta waris itu. Jadi kita ulang bahwa kelompok ahli waris itu ada 4 golongan ahli waris, 4 kelompok ahli waris menurut sistem BW. Itu. Di samping itu ada ahli waris yang ditunjuk melalui surat wasiat. Pengangkatan ahli waris melalui surat wasiat.
baik itu mempunyai hubungan darah maupun di luar hubungan darah. Kan bisa jadi kalau pewaris semasa hidupnya menunjuk seseorang, artinya mengangkat seorang waris di luar hubungan kekeluargaan. Karena misalnya rasa kasihan dan lain sebagainya, pertimbangan dan lain sebagainya, pertimbangan rasa kasihan dan lain-lain. Misalnya seorang ibu ya mempunyai anak. Nah, ibu itu menolong pewaris semasa hidupnya sakit 4 tahun, disembuhkan oleh orang lain, ya, penyakitnya sembuh. Kemudian ibu itu punya turunan, karena penyakitnya pewaris sembuh, bertahun-tahun tak sembuh, kemudian sembuh, akhirnya mempunyai nadar gitu, kepada turunan ibu yang menolong penyakit pewaris semasa hidupnya, mempunyai nadar memberikan warisan melalui surat wasiat gitu, di luar hubungan darah gitu. Atau bisa juga dalam bentuk akte hibah gitu. Jadi ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang dan ada ahli waris yang diangkat atau yang ditunjuk dalam surat wasiat, atau ahli waris yang diberi melalui akte hibah gitu. Ini undang-undang memberikan kewenangan kepada pewaris semasa hidupnya. Tidak bebas dari pewaris semasa hidup, mau memberikan kepada siapa saja, memberikan kepada siapa saja atau warisnya. Ini bebas, menurut undang-undang memiliki kebebasan. Jadi kalau tidak menyatakan kehendak yang tidak memberikan warisan melalui surat wasiat atau melalui akte hibah, maka pembagian warisan itu kembali menurut undang-undang. Misalnya, saya contohkan, saya punya anak 1 orang, ya, punya anak 1 orang. Kemudian di samping punya anak 1 orang, saya mengangkat, memberikan warisan semasa hidup saya kepada ponakan saya atau kepada orang lain, diangkat melalui surat wasiat. Sebagian harta saya diberikan kepada orang lain misalnya lewat surat wasiat. Maka cara menghitungnya, ya, ketika saya meninggal dunia itu harus diberikan dulu bagian harta waris yang diberikan kepada orang lain dalam surat wasiat ini diberikan dulu. Misalnya, ya, setengah bagian dari harta warisnya diberikan dulu, dan sisanya maka untuk anak kandung gitu, sisanya. Jadi harta waris itu setelah dipotong, kalau pewaris semasa hidupnya punya hutang, ya, maka sebelum harta diwariskan kepada ahli waris itu dipotong hutang dulu. Setelah itu baru pelaksanaan wasiat dilaksanakan lebih dulu, sisanya baru diberikan kepada ahli waris menurut undang-undang. Jadi ahli waris golongan pertama itu adalah ahli waris golongan pertama dalam garis lurus ke bawah. Ayah, ibu, anak, kemudian turunannya lagi. Kalau tidak ada turunannya lagi. Itu ahli waris golongan pertama dalam garis lurus ke bawah. Kemudian ahli waris golongan kedua. Nah, kembali kepada porsinya, berapa bagian porsinya ahli waris golongan pertama. Kita tinggal menghitung teman ahli waris ada berapa orang. Kalau ada 3 orang mewaris bersama dengan janda atau duda, maka
masing-masing akan menerima 1/4. Kalau anak kandungnya 3 orang atau anak kandungnya 2 orang mewaris bersama dengan seorang janda atau seorang ibu yang masih hidup, itu masing-masing adalah, kalau anaknya 3 mewaris bersama dengan ibu, maka bagian masing-masing adalah 1/4. Kalau pewaris meninggalkan 2 orang anak beserta seorang istri, maka masing-masing ahli waris golongan pertama ini akan menerima 1/3. 2 orang anak mewaris bersama dengan seorang ibu kandung. Ya. Itu masing-masing akan menerima 1/3. Tapi kalau menuntut bagian LP, bagian dari porsinya, itu kalau anak 2, bagiannya adalah 2/3 LP-nya. Maka 2/3 kalikan 1/3. Tentukan dulu bagian haknya. Anak kandung 2 mewaris bersama dengan ibu kandungnya, masing-masing haknya 1/3. LP-nya 2 anak kandung adalah 2/3. Jadi 2/3 kalikan 1/3. Gitu. Itu cara menghitung LP. Gitu. Kemudian ahli waris golongan kedua itu dalam garis menyamping. Dalam garis menyamping. Maksudnya ahli waris menyamping terdiri dari ayah, ibu, ya, dan saudara pewaris yang meninggal dunia. Jadi anak kandung, saudara dari anak kandung yang meninggal dunia mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu. Paham ya? Jadi yang meninggal dunia itu adalah anak kandungnya. Kemudian anak kandung meninggalkan ahli waris. Siapa ahli waris dari anak kandung yang meninggal dunia? Ahli warisnya adalah saudara kandungnya atau turunan dari saudara kandung mewaris bersama dengan ayah dan ibu kandung. Golongan ahli waris golongan kedua. Kemudian ahli waris golongan ketiga. Ahli waris golongan ketiga. Atau maaf saya lupa. Bagiannya, porsinya menurut undang-undang ahli waris golongan kedua. Berikan dulu haknya ibu adalah 1/4. Haknya ayah 1/4. Sisanya untuk para ahli waris dari saudara kandung pewaris yang meninggal dunia. Itu. Jadi bagiannya ahli waris golongan kedua itu berikan dulu haknya ayah dan ibu. Masing-masing 1/4. Sisanya setengah. Nah, setengah ini untuk ahli waris dari saudara kandung pewaris. Gitu. Ya, kalau saudara kandung pewaris adalah 4, maka 1/4 kali setengah. Ini. Jadi haknya ayah dan ibu diberikan dulu 1/4, masing-masing 1/4. Kalau ditambah jumlahnya semua kan 2/4, berarti setengah. Sisanya, ya, sisanya yang setengah untuk ahli waris dari saudara kandung pewaris yang meninggal dunia. Jadi kalau 3 orang, maka 1/3 kali setengah. Kalau 4 orang, 1/4 kali setengah. Paham ya? Halo? Paham, Pak? Iya. Iya, ada pertanyaan? Tidak ada, saya teruskan ya. Untuk ahli waris golongan ketiga, yang terdiri dari kakek atau nenek dari garis ibu dan dari garis bapak. Bagaimana cara pembagian warisannya? Yaitu di crossing dulu. Harta waris itu dibagi 2 dulu. Setengah untuk kakek, nenek dari garis bapak dan ibu. Kemudian yang sisanya setengah untuk kakek nenek dari garis ayah dan garis ibu ini masing-masing dapat setengah gitu. Kakek nenek
dari garis ayah akan mendapat setengah, kakek nenek dari garis ibu setengah. Kalau dari garis ibu itu masih hidup kakek nenek, maka masing-masing kakek dan nenek akan menerima setengah kali setengah. Setengah dibagi dua kan menjadi 1/4. Demikian juga haknya kakek nenek dari garis ayah. Bagiannya masing-masing 1/4. Kalau yang hidup hanya kakek saja dari garis ayah, maka setengah akan jatuh seluruhnya kepada kakek dari garis ayah. Demikian pula kalau tinggal nenek saja dari garis ibu, maka nenek akan menerima setengah dari harta waris yang sudah di-crowing, dibagi dua. Jadi cara pembagian harta waris dalam garis lurus ke atas, kakek dan nenek dari garis bapak dan ibu, maka harta waris itu harus dibagi dua dulu. Kemudian sama juga dengan kelompok ahli waris golongan keempat. Kelompok ahli waris golongan keempat dalam garis menyamping, baik dari garis ayah, paman dan bibi, dan dari garis ibu, paman dan bibi. Jadi harta waris, cara mewaris di-cropping dulu menjadi dua bagian. Setengah untuk paman dan bibi dari garis ayah atau turunannya kalau paman tidak ada. Kemudian setengah lagi untuk paman dan bibi dari garis ibu. Ya. Atau turunannya kalau paman dan bibi dari garis ibu meninggal dunia. Jadi ada ahli waris menurut undang-undang, ada 4 golongan ahli waris menurut undang-undang. Di samping itu pelaksanaan di samping itu harta ahli waris yang ditunjuk melalui surat wasiat itu. Jadi macamnya ahli waris sebenarnya ada 2 macam ahli waris menurut undang-undang. Ahli waris yang ditentukan dalam surat wasiat atau dalam akte hibah. Kalau ahli warisnya tidak ada semua misalnya, harta waris akan diurus sama siapa? Ya akan diurus dan jatuh kepada negara. Kalau dalam hukum Islam itu nama lembaga yang mengurus harta waris yang tidak diurus, yang tidak ada ahli warisnya, itu akan diurus oleh Baitul Mal. Jadi kalau pewaris semasa hidupnya banyak utangnya misalnya, maka kewajiban Baitul Mal itu membayar hutangnya pewaris, diambilkan dari harta warisnya. Itu. Ada pertanyaan, monggo silakan. Belum ada, Pak. Ya, monggo silakan kalau ada. Kalau memang ada, ya silakan. Gimana? Waktunya sudah cukup enggak? Kalau sudah cukup, ya saya akhiri sekian dulu perkuliahan. Cukup Pak, mengerti Pak. Halo, gimana saya akhiri sekian dulu? Iya Pak, nggak apa-apa. Lanjut minggu depan Pak. Kalau udah ada pertanyaan lagi, ya materi materi selanjutnya kita akan membahas lain dari materi yang saya berikan pada minggu pertama dan minggu kedua. Jadi kalau saudara minta diulang misalnya, akan saya ulang kembali pada pertemuan yang ketiga nanti, kemudian langsung melanjutkan pada materi
Lebih baik sebelum perkuliahan dimulai itu mengulang kembali yang sudah diberikan, kemudian diteruskan kepada materi selanjutnya. Itu tidak apa-apa, malah lebih baik daripada kita lupa misalnya. Jadi kalau diulang-ulang kan banyak ingatnya daripada tidak diulang kembali. Jadi mengulangnya bukan hanya mengulang tanpa tambahan materi, tidak, diulang kemudian sekedar mengingatkan kembali dan dilanjut kepada materi berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.